101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda pagi hari ini? Ya, beberapa hari menjelang Lebaran, pergerakan pemudik yang menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan pribadi mulai meningkat. Dan meski sebagian pemudik telah pulang lebih awal, potensi kemacetan saat puncak arus mudik ini tetap perlu diantisipasi ya. Nah, Smart Listeners, seperti apa persiapan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar? Nah, untuk Anda juga nih yang berencana mudik ya, tentu banyak hal yang harus Anda perhatikan ya. Hal yang perlu Anda antisipasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan ya. Dan untuk hari ini Smart Listeners di Makassar Insight, kembali kami menghadirkan spesial program untuk Anda dengan tema aman dan nyaman selama mudik ya. Dan untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan Pak Iman Hud, SIP MSI, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, ini kalau pagi-pagi begini mukanya masih pada fresh gitu ya. Semoga semangatnya tetap terjaga ya Pak ya. Amin, amin. Baik, dan juga di sini kita sudah bersama dengan Bapak Hasanuddin SSTP MSI, Kadis Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasanuddin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Smart FM yang juga ada di studio. Terima kasih. Ya, dan Smart Listeners, kami perlu informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, Pak Iman dan juga Pak Hasanuddin ya, untuk tahun ini sepertinya untuk Lebaran tahun ini sebagai penebus rindu ya. Jadi untuk Anda ataupun Smart Listeners yang 2 tahun ya berturut-turut itu yang tidak mudik ya. Di tahun ini pemerintah kembali melonggarkan ya untuk bisa ataupun memperbolehkan untuk mudik ya. Nah, tentu banyak hal yang perlu kita antisipasi ya Smart Listeners, mulai dari bagaimana persiapan Anda ya yang mau mudik ya, baik itu menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum ya. Dan yang pastinya nih untuk Anda yang rencana mudik ya, yang ingin meninggalkan rumah dalam keadaan kosong ya, itu harus memastikan juga ya bahwa rumah yang Anda tinggalkan itu dalam keadaan aman ya. Seperti yang saya informasikan tadi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Baik, langsung saja saya pertama ke Pak Iman dulu. Pak Iman, sebelum kita lebih banyak lagi nih mengetahui ya, untuk sekarang ini kita sudah masuk H-4 ya, menjelang Lebaran. Tentu seperti apa persiapan dari Dinas Perhubungan Kota Makassar ya? Ya, sebagaimana pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, namun kali ini agak berbeda. Karena 2 tahun tertahan tidak bebas mudik, berarti 2 tahun terakumulasi ya, mungkin tahun ini akan terjadi lonjakan penumpang kendaraan, penumpang kapal laut atau kapal udara dari luar kota Makassar, karena 2 tahun tidak bebas mudik. Sehingga beberapa pengamat bahkan dari Kementerian Perhubungan memprediksi kenaikan jumlah pemudik 100 sampai 150%. Nah, inilah yang kita harus mengantisipasi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab kami dengan melibatkan semua stakeholder, baik dari Kementerian Perhubungan atau Balai Penataan dan Pengelola Jalan, dari teman-teman kepolisian, TNI Polri, Dinas Perhubungan Provinsi, dan terminal, PD Terminal Makassar. Karena ini menyangkut mudik, berarti orang yang pasti akan banyak di jalan. Tidak saja mudik, Makassar sudah overload jumlah kendaraan, apalagi ada tradisi yang berbelanja menjelang Lebaran menuju tempat-tempat perbelanjaan. Sebagaimana fakta terlihat, sering terjadi bahkan ya beberapa kali kemacetan parah di beberapa titik-titik perbelanjaan. Kita sebutlah misalnya Jalan Boulevard, kemudian Jalan Perintis di depan beberapa mall, bahkan Pasar Sentral misalnya, Pasar Butung, itu sudah langganan macet
selama adanya Lebaran. Nah, sehingga itu perlu menjadi perhatian dan untuk diantisipasi. Makanya beberapa kali kita melakukan kegiatan misalnya rapat koordinasi dengan teman-teman dari Polrestabes untuk bisa kita bersinergitas untuk menjaga sehingga lancarnya arus mudik dan kegiatan menjelang Lebaran ini bisa aman, lancar, tertib dan selamat. Seperti itu. Oke. Pak Iman, ini kalau kita lihat ya untuk mereka yang berencana mudik ya menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan angkutan umum begitu ya. Ini tentu hal yang menjadi prioritas adalah bagaimana untuk keselamatan penumpang gitu ya. Nah, dari Dinas Perhubungan Kota Makassar sendiri untuk bisa mengantisipasi hal itu seperti apa Pak? Khususnya untuk kendaraan umum yang ingin digunakan ya untuk masyarakat nantinya. Jadi tradisi kalau mudik itu biasanya ini kan mereka mungkin dari luar Makassar, misalnya dari Pulau Jawa ke Makassar ya kan, mungkin dia orang Makassar, tapi kan bisa saja ada orang Makassar yang tinggal, pokoknya orang yang di Makassar yang mau mudik, ini kan yang kita antisipasi. Kalau orang yang keluar masuk gitu ya. Jadi yang orang Makassar yang mudik, bukan balik yang mudik. Ya, ini mereka kan ada yang tinggal jauh dari misalnya dari daerah-daerah. Bahkan ada di terminal itu kendaraan bus itu kan antar provinsi sampai ke Palu, sampai ke Poso, sampai ke Manado. Nah, bahkan seperti misalnya kita taruhlah kita perumpamaan bahwa banyak orang dari Luwu ya, itu kan mereka kendaraan daripada dia pakai kendaraan pribadi makanya itulah ada istilah untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keselamatan untuk pemudik yang menggunakan transportasi massal khususnya bus. Nah, itulah yang diatur oleh Kementerian Perhubungan nomor 154 tahun 2016 dengan istilah ramcek. Jadi memeriksa kondisi fisik visual kendaraan untuk menjamin keselamatan penumpang mudik. Nah, itu di terminal. Itu dimulai dari kapan Pak? Itu kita sudah lakukan 10 hari yang lalu. Nah, namun tidak berhenti sampai puncak mudik. Jadi hari ini kan sudah 4 Minha ya. Berarti jadi ini kita masih lakukan pemeriksaan. Oke, itu masih melakukan pemeriksaan untuk ramcek ya. Hasilnya seperti apa Pak? Untuk kendaraan umum jadi itu. ramcek itu visual yang terlihat. Ya kan ada juga kendaraan penumpang itu ada namanya kondisi fisik gitu ya. Jadi kondisi fisik yang terlihat. Karena ramcek itu sifatnya agak cepat, beda dengan kir ya, kir itu kan gitu. Misalnya kita contoh misalnya, jadi pemeriksaan keselamatan itu kita mulai dari administrasinya, misalnya administrasi SIM, kelengkapan operasional, izin bus, kemudian STNK itu syarat administratif. Yang kedua syarat teknik utama. Nah, syarat teknik utama itu pertama kondisi teknik kendaraan, misalnya contoh. Kondisi ban, kemudian kondisi rem, pengereman, ban, kemudian penerangan, klakson, lampu, itu semua yang utama. Termasuk juga misalnya wiper, kondisi kaca, kemudian dan penunjang lainnya, termasuk dengan safety belt dan komposisi kursi di dalam bus tersebut. Itu menjadi syarat keselamatan. Artinya apa? Karena kalau kondisi itu tidak memadai atau tidak layak jalan, itu kan keselamatan. Hampir semua kita tidak meminta, hampir semua kecelakaan yang terjadi itu kan disebabkan di samping dengan human errornya kan lebih daripada teknis kendaraan yang tidak memadai. Misalnya remblong, kemudian ban yang sudah tidak sempurna, terus jarak pandang supir karena mungkin kacanya sudah buram, dan mungkin tidak ada tanda-tanda misalnya lampunya gelap, kan itu membahayakan bagi pengemudi maupun penumpang. Itulah yang kita lakukan secara berkala di terminal keberangkatan menuju ke daerah luar Makassar. Hasilnya selama ini seperti apa Pak yang ditemui di lapangan? Alhamdulillah, karena ini kan menyangkut tentang keselamatan, berarti terlalu naif seorang pemilik kendaraan atau seorang supir kalau
dia abai pada keselamatan. Jadi alhamdulillah itu hampir, apalagi terlihat kalau kita lihat di terminal Daya itu, saya juga kaget ternyata itu bus-bus yang 96 jam itu perjalanan itu luar biasa dia punya pelayanannya. Itu Kenapa, Pak? ya kondisi bisnya itu mewah sekali. Jadi ada nama istilah double decker ya. Ya. Itu bis double decker itu mewah sekali dan mereka berani membayar jadi untuk keselamatan dan kenyamanan. Makanya kita berharap bahwa mudik itu lebih bagus menggunakan kendaraan umum karena kendaraan yang beroperasi di kota kan mungkin tidak mampu maksimal untuk perjalanan jauh. Jadi makanya kan sering kejadian itu mereka mudik overload penumpangnya dan kalau kendaraan umum kan tidak ada pengecekan kirnya. Kendaraan pribadi. Jadi dia kurang begitu paham di mana kelaikan kendaraannya. Kalau kendaraan umum kan syaratnya seperti itu berdasarkan undang-undang. Baik, kalau semuanya memang untuk laik jalan atau tidak itu harus ada bukti nyata juga ya. Semacam apa begitu Pak? Kalau kendaraan angkutan umum ini layak jalan atau tidak begitu Kan dari ada list. Ransek Jadi yang kita sudah lakukan listnya Pak. terus kita catat dan ini kan kendaraan yang bergerak keluar kota Makassar itu bisa bertemu lagi kita kembali di terminal 3 hari berikutnya. Yang jelas itu syarat utama ramcek itu kita lakukan itu rata-rata 10 hari yang lalu itu satu hari itu 80 kendaraan. 80 kendaraan yang dilakukan mulai dari ransek jam 6 sampai dengan jam 10 malam. Mungkin puncak-puncak ini 100 sampai 130 per hari. Oke. Jadi makanya harus diantisipasi dengan banyaknya jumlah kendaraan karena semata-mata keselamatan. Dan kalau memang tidak memenuhi syarat itu ya jangan berangkat dulu sebelum diperbaiki. Misalnya klaksonnya tidak bunyi, kemudian lampu sign atau wesernya nggak menyala, suruh perbaiki. Tapi kalau dia berpikir rasional dan punya tujuan misalnya untuk memperoleh pendapatan, ya terlalu naif lah kalau dia tidak memenuhi itu karena perilaku penumpang itu berbeda. Kalau dia dari segi pelayanan kurang begitu bagus, tentu dia akan pindah kepada bus yang lain. Jadi dia ya memang harus menunjukkan kualitas. Ini yang terpenting. Ya persaingan kompetitifnya itu kualitas dan keselamatan. Kalau tidak orang tidak nyaman dan tidak merasa mengutamakan keselamatannya, tentu mereka akan mengatakan saya akan berpindah pilih. deh. Jadi apalagi ini kan bis-bis yang sudah pengalaman, tentu dia selalu pelayanannya pelayanan prima. Jadi artinya pelayanan prima kan berbanding lurus dengan penumpang. Semakin tidak prima maka penumpang juga tidak akan berpindah, naik, berpindah. Jadi sehingga dia harus memberikan pelayanan yang baik terutama standar kendaraan, kelaikan jalannya di samping dengan komposisi dan kondisi bus di dalam tempat duduk penumpang seperti itu. Dan yang terakhir tetap mengutamakan protokol kesehatan dan walaupun bus tersebut sudah memenuhi syarat secara teknik, tapi kan juga pengemudinya juga harus. Iya, kondisi fisik dari pengemudi sopirnya. The man behind the machine kan, karena kita kondisi psikisnya, kesehatannya, emosionalnya, bahkan semua bus yang perjalanannya sampai 6 jam, 7 jam itu diharuskan harus punya supir ganti. Ya, seperti itu. Jadi ini rutin ya dilakukan secara berkala sampai, gitu ya. Sampai hari H. Baik Pak Iman, tadi seperti diinformasikan ya untuk yang mau mudik ini ya yang pastinya untuk keselamatan, kenyamanan ya dari para penumpang ini yang menjadi hal yang utama begitu ya. Baik, kita break dulu atau saya langsung saja ke Pak Hasanuddin. Baik, Pak Hasanuddin ya seperti diinformasikan ya ini untuk Lebaran kali ini menjadi penebus rindu gitu ya untuk masyarakat Makassar yang 2 tahun berturut-turut ini diimbau untuk tidak mudik ya. Nah tentu antusias masyarakat ini untuk berlebaran dengan keluarga di kampung halaman ini tentu sangat besar gitu ya. Nah Pak Hasanuddin, untuk ya smart listeners yang ataupun masyarakat Makassar yang mau mudik nih ya, itu banyak hal yang perlu dilakukan ya, yang perlu diperhatikan ya. Terutama jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah Pak Hasanuddin, sebelumnya saya ingin mengetahui dulu nih Pak, untuk data kasus kebakaran di Kota Makassar sejauh ini seperti apa Pak? Baik, jadi kalau untuk data di tahun 2021
ini kita bicara 2 tahun terakhir ya, 2021 dan 2002. Bisa lebih dekat dengan mic-nya Pak. 20, 21 dan 22. Ya, jadi sesuai dengan data memang karena memasuki pandemi di awal awal bulan Maret di 2019 2020 dari data sampai saat sekarang ini tuh memang berkurang. Ya. Itu akibat dari kebijakan pemerintah sendiri apa yang adanya work from home, adanya kuliah di rumah, sekolah di rumah. Jadi di mana bila ada terjadi kejadian api awal, mereka semua paham dan langsung memadamkan dengan sendirinya. Ya. Jadi memang dari data-data sebelumnya 2019, 2018 itu memang kejadian banyak rumah kebakaran itu banyak rumah yang ditinggal pergi. Ya. Dengan adanya pandemi ini mereka semua ada di rumah, begitu terjadi berarti memang pemahaman masyarakat itu paham dengan bagaimana cara memadamkan api awal, bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kebakaran. Tentunya pasti sudah ada yang dipersiapkan, ada karung goni, ada apar yang berupa tradisional berupa karung goni. Saya kira memang masyarakat itu sudah paham dengan bagaimana cara memadamkan api. Terbukti dengan data di tahun 2020 itu data yang ada 127 kasus. Ya. Dibanding tahun 2019 itu data yang ada kejadian kebakaran itu bahkan melebihi 300 lebih. Jadi 2019 itu lebih besar gitu Pak? Jauh lebih besar. Lebih besar ya. 300 sekian. Di tahun 2020 itu 127. Di tahun 2021 itu 114. Jadi dengan masa pandemi ini 2 tahun ini 2020 dan 2021 itu di kisaran 100 lebih lah, 102. Dibanding dengan data sebelumnya belum memasuki pandemi itu 300-an. Itu akibat dengan adanya kebijakan pemerintah work from home, kuliah di rumah karena pandemi ini. Ya, karena lebih banyak di rumah gitu ya, jadi lebih awas. Jadi begitu gitu ya. terjadi ada api awal mereka langsung memadamkan sendiri. Seperti itu banyak kasus. Ya. Pak, kalau semuanya dari tahun 2019 itu ya untuk kasus kebakaran yang paling banyak terjadi ya, itu untuk objek kebakaran yang paling dominan itu apa Pak Hasanuddin? Masih seperti yang kemarin-kemarin arus pendek listrik yang paling banyak itu di atas plafon. Arus pendek listrik, instalasi listrik yang ada di atas plafon. Karena di sekitaran situ ada kayu yang kering, kuda-kuda atap yang kering, atap bahkan di atas atap pun juga yang di atasnya seng itu banyak tumpukan daun-daun kering. Ya. Jadi bibitnya itu. Ya, jadi instalasi di atas plafon gitu ya, yang jadi memicu terjadi kebakaran Pak. Nah inilah kita menghimbau kepada warga ya kalau memang sudah berumur instalasi listrik yang ada di atas plafon, paling tidak minimal 20 tahun lah. Kalau sudah 20 tahun itu sudah memasuki umur. Ya. Umur 20 tahun kalau instalasi sebaiknya diganti. Apalagi yang menambah daya. Dari 1.100 naik ke 2.200. Itu yang menambah daya juga, ya, ini kan, jadi pemicu juga gitu ya Pak? Harusnya kan Pak? Lebih kuat, kalau 2.200 kan dibanding dari 1.100 itu lebih kuat dan kabel yang ada di instalasi itu yang standar, bukan yang tidak standar di 2.200. Nah itu juga ya perlu perhatian Pak untuk kabel listrik gitu ya. Betul. Itu gimana Pak kalau semuanya? Jadi sebaiknya kalau memang masyarakat ganti daya, awam ya. Sebaiknya kalau memang ganti daya atau sudah berumur dibarengi dengan penggantian instalasi yang ada di atas plafon. Seperti itu. Termasuk juga yang berumur karena biarpun juga bereseni ya. Yang di atas plafon itu kan kadang panas, kadang dingin. Kadang suhunya lembab, jadi yang menyelimuti kabel itu kan bahan juga dari jadi kalau sudah terkena panas, dingin itu kadang terkelupas.
Jadi kualitas kabelnya juga ini penting gitu ya. Paling tidak 20 tahun lah. 20 tahun sebaiknya diganti instalasi yang ada di atas plafon seperti itu. Itu untuk mencegah ya. Mencegah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, kita masih lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu untuk sesaat. Dan Smart Listeners, Anda juga bisa ikut bergabung ya bersama kami di sini. Sekali lagi untuk topik kita aman dan nyaman selama mudik ya. Anda yang mau nanya-nanya bersama Pak Iman juga boleh, atau bersama Pak Hasanuddin juga boleh gitu ya. Silakan live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan